Kurikulum apa yang sedang diterapkan pada SDN Cibulu 2? Kurikulum di Cibulu 2 itu kita masih pakai kurikulum 2013 yang berdiferensiasi. Jadi hanya untuk kelas 1 dan 4 yang pakai kurikulum Merdeka. Tapi itu juga format untuk segala macam administrasi masih 2013. Jadi kalau kelas 1 sama 4 hanya tambahannya ada yang namanya P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk P5. Nah itu diterapkan di kelas 1 dan 4 yang diambil nilai. Tapi untuk semua kelas yang lain tetap menggunakan juga nggak diambil nilai. Jadi mengaplikasikan saja gitu. Nah terus di kelas 1 dan 4 ini karena sudah kurikulum Merdeka berdiferensiasi, dia ada tambahan pembelajaran yaitu bahasa Inggris. Nah kalau bahasa Inggris kita sudah masuk di rapor. Apakah sekolah sudah mengetahui kurikulum terbaru yaitu OBE? Belum ada. Karena ini juga Merdeka kita masih ngamang-ngamang ya. Iya. Apakah kurikulum Merdeka terdapat RPP seperti kurikulum 2013? Kurikulum Merdeka itu udah nggak ada RPP, namanya ATP. Alur tujuan pembelajaran, berarti ini masih kurikulum 2013 nggak apa. Bentuknya beda jauh. Isinya kayak gimana? Isinya sama, cuman istilahnya doang berbeda. Bagaimana mengenai RPP atau perangkat pembelajaran di SDN Cibulu 2? Nah, RPP kita masih 2013. Masih 2013, cuman ya itu kalau kelas 1 mah berdiferensiasi. Nah, tuh. Terdapat mulok apa saja di SDN Cibulu 2? Mulok ada bahasa Sunda. Apakah ada strategi khusus dalam menerapkan kurikulum Merdeka pada sekolah ini? Nah, itu saya belum nemu. Ini saya makanya yang 5 orang ini PR. Jadi kan karena kurikulum mereka baru, terus saya juga kan anak lama gitu kan, bukan anak baru kayak gini kan ya, masih fresh apa. Jadi kaget, wah ini gimana ya cara nanganinnya, yang ini belum bisa baca, yang ini terlalu pinter. Itu bingung banget. Apa saja kelebihan dan kekurangan setelah menerapkan kurikulum Merdeka di SDN Cibulu 2? Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu kelebihannya kita merdeka lah ya bagi guru. Administrasi tidak terlalu diberatkan. Silahkan buat semau kamu. Tapi jangan terlalu jauh dari aturan yang berlaku. Tapi silakan kamu mau bikin RPP-nya 1 lembar sok. Mau yang banyak versi silakan nggak apa-apa. Itu yang meringankan bagi guru. Tapi dalam ngajar sangat memberatkan. Kalau saya kurikulum Merdeka kan di awal itu anak dikasih tes. Sok dikasih gambar, kamu mau gambar yang mana terserah. Nanti dibedakan sama guru. Yang ini mah cara ngajarnya begini, yang ini cara ngajarnya begini. Kan gak bisa kalau sendirian. Nah itu yang menjadi kekurangan di kurikulum Merdeka menurut saya. Bagaimana administrasi guru dari program tahunan semester di sekolah ini? Program tahunan sekolah sih sama aja ya. Kayak tahun di awal mah masih kita ada PTS, PAS gitu kan, ada. Nah mungkin tambahannya itu tuh tadi P5 ini
dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 semester 1 kali. Nah itu tapi dilakukannya itu setiap hari. Dari setiap pembelajaran dilakukan di akhir jam. Alokasinya 2 jam pembelajaran di setiap hari. Cuman di Cibulu 2 ini kesepakatan hanya di akhir minggu. Di setiap hari Jumat atau Sabtu ya saya lupa. Jumat atau Sabtu, nah itu full untuk kegiatan P5. Nah kebetulan di SD Cibulu 2 ini P5-nya yaitu nanam pohon. Kemarin yang pertama nanam kacang. Alhamdulillah nggak berhasil. Pas dicabut gitu kacangnya, kita melakukan udah jiram udah semua tapi nggak ada isinya kan. Yang penting anak-anak tahu. Nah yang kedua ini sekarang sayuran. Sayuran sudah diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Sok ibu mau nanam apa? Kelas 1 ngambilnya wortel sama lobak. Saya tanam lah tuh, mati lagi alhamdulillah kan tuh. Anak-anak juga nanyain, "Bu, kok ini kemana pohonnya?" Nggak tahu lah pokoknya kata saya. Pokoknya ada tapi nggak pada jadi. Nah nanti di akhir semester mau bagi rapot itu ada programnya namanya market day. Hasil dari yang mereka tanam dijual. Apakah di sekolah ada buku lain atau pendamping sebagai pedoman saat pembelajaran? Kalau di Cibulu 2 masih pakai buku tema yang dari pemerintah. Masih buku yang kayak gini nih. Buku per tema. Nah, ini yang dari pemerintah yang gratis. Cuman kalau kelas 1 kan tidak bisa dia tidak mencoret. Harus mengerjakan di sini. Jadi disarankan beli. Nah, tapi kalau yang tidak mampu boleh pinjam sekolah. Terus ada buku pendamping juga kita yang dari pihak luar. Nah, ini isinya latihan-latihan soal. Ini kita pakai juga. Pada sekolah ini, apakah anak diwajibkan untuk membeli LKS atau tidak untuk pembelajaran? Ekstrakurikuler apa saja yang ada di SDN Cibulu 2? School ada 6. Karate, taekwondo, silat, voli, bola, satu lagi pramuka. Pramuka ini jadi dibagi 2, ada yang wajib, ada yang eskul. Kalau ini yang hari Sabtu eskul, kalau yang wajibnya diserahkan kepada wali kelas. Ekstrakurikuler apakah yang paling diminati siswa? Silat itu kemarin nih yang daftar hampir 100 orang. Terdapat RPP dengan Satuan Pendidikan SDN Cibulu 2, kelas 1 semester 1, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran ke-1, SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Dengan alokasi waktu 5 kali 35 menit, waktu pelaksanaannya 175 menit. Terdapat materi pembelajaran, SBDP itu elemen musik melalui lagu, PPKN, aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan keberagaman karakteristik individu di rumah. Dan Bahasa Indonesia itu kosakata berkaitan dengan memelihara kesehatan. RPP ini menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning, PBL, dan metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Selanjutnya terdapat silabus dengan Satuan Pendidikan SDN Cibulu 2, mata pelajaran, PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, Matematika, SBDP, temanya kegemaranku, kelas 1 semester 1, dengan alokasi waktu 60 menit, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Di sini terdapat kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, lalu ada kegiatan pembelajarannya, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Selanjutnya media pembelajaran, kelas 1 semester 1, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran ke-1 SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia, dan terdapat tujuan pembelajaran. Di sini pembelajarannya itu ke-1, lalu ada materi pembelajarannya, ada desain media pembelajaran tersebut, serta ada langkah penggunaan dari media pembelajarannya. Lalu bahan ajar pada kelas 1 semester 1, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Terdapat tujuan pembelajarannya, serta di sini ada contoh bahan ajar.
Untuk lembar kerja peserta didik LKPD pada kelas 1 semester 1, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, serta tujuan pembelajarannya. Lalu di sini terdapat contoh dari lembar kerja peserta didiknya. Kisi-kisi dan butir soal evaluasi pembelajaran terdapat pada kelas 1 semester 1, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, alokasi waktunya yaitu 5 dikali 35 menit, jumlah soalnya 13, bentuk soalnya itu PG, jenis soalnya esai, dan terdapat tujuan pembelajarannya. Di sini terdapat muatan pembelajaran dan materi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, bentuk soal, bobot soal, nomor soal, butir soal, kunci jawaban, serta terdapat skor. Terdapat lembar soal evaluasi beserta kunci jawabannya.